Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyebarkan agama Islam di China. Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal juga dengan nama Sa'ad bin Malik. Ia merupakan salah satu sahabat dari Nabi Muhammad, yang menjadi orang ketujuh memeluk Islam. Ia memeluk Islam pada usia 17 tahun. Ia termasuk golongan yang pertama masuk Islam atau As-Sabiqunal Awwalun. Sa'ad bin Abi Waqqas terutama dikenal karena kepemimpinannya dalam pertempuran Al-Qadisiyah dan kunjungannya ke Tiongkok pada tahun 651 Masehi. Sa'ad secara tradisional dikreditkan oleh Muslim China karena memperkenalkan Islam ke China, pada masa pemerintahan Kaisar Gaozong dari dinasti Tang. Sa'ad bin Abi Waqqas berasal dari suku Bani Zuhroh dari suku Quraisy. Ia merupakan paman Nabi Muhammad dari garis pihak ibu. Sa'ad bin Abi Waqqas lahir di Makkah pada tahun 595. Ayahnya adalah Abu Waqqas Malik bin Uhaib bin Abdu Manaf bin Zuhroh dari klan Bani Zuhroh dari suku Quraisy. Uhaib bin Abdu Manaf adalah paman dari pihak ayah Aminah binti Wahab, ibu Nabi Muhammad. Ibu Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Hamnah binti Sufyan bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf. Ibunda Rasulullah, Aminah binti Wahab berasal dari suku yang sama dengan Sa'ad yaitu dari Bani Zuhroh. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk salah satu sahabat yang memiliki umur panjang. Ia wafat pada usia 83 tahun dan hidup di era Rasulullah, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, dan Khalifah Utsman bin Affan. Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang. Dalam setiap peperangan siapapun panglimanya, jika ada Sa'ad di dalamnya maka pasukan akan merasa tenang. Bukan hanya karena kehebatannya dalam peperangan yang menciutkan hati musuh, tapi juga ketakwaannya yang luhur yang membuat hati sahabat lain menjadi tenang. Pada saat perang Qadisiyah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perang untuk melawan Persia. Sa'ad memang seorang pemanah terkenal. Ketenarannya itu tidak lain karena dialah orang Muslim pertama yang melepaskan anak panah untuk berjuang di jalan Allah. Sebagaimana penuturannya, demi Allah, sayalah orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Peristiwa itu terjadi ketika Rasulullah mengutus 60 orang ke Makkah di bawah pimpinan Ubaidah bin Haris. Mereka diutus karena kaum kafir Quraisy sering melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian Hudaibiyah. Pada akhirnya terjadi perundingan dengan pihak kafir Quraisy. Dari perundingan itu dicapai kesepakatan damai, sehingga pertempuran yang tidak seimbang terhindarkan kala itu. Namun demikian, sempat juga terjadi bentrokan singkat ketika beberapa anggota pasukan kafir Quraisy menyerang. Saat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas yang bersenjatakan panah dengan gagah berani melepaskan anak panahnya, inilah anak panah yang pertama dilepaskan untuk membela agama Allah. Sa'ad tidak pernah absen dalam setiap peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Setelah Nabi wafat, dia juga tetap menjadi salah seorang prajurit kepercayaan para khalifah. Sepeninggal Nabi Muhammad pada 632 Masehi, ia terus berjuang atas nama Islam, salah satunya berperan dalam penaklukan Kekaisaran Sasaniyah di Persia. Kemenangannya dalam Perang Qadisiyah tersebut kemudian membuka jalan dakwah Islam di wilayah Persia. Kemudian, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Sa'ad diangkat menjadi panglima perang. Ia kembali ditugaskan ke berbagai pertempuran untuk meluaskan wilayah Khulafaur Rasyidin dan menyebarkan agama Islam. Sa'ad juga diyakini sebagai sahabat Nabi Muhammad yang menyebarkan Islam dan menjadi mubalik di China. Sa'ad menyebarkan agama Islam di China. Awal mula interaksi dan penyebaran Islam di Cina berada di kota Guangzhou. Kota ini disebut Hanfu oleh orang Arab. Kota Guangzhou menjadi pusat pengembangan Islam di China karena keberadaan pelabuhan laut internasionalnya. Disebutkan bahwa Islam masuk ke China melalui utusan Khalifah Utsman bin Affan, yang memerintah selama 12 tahun atau pada periode 23-35 H atau 644-656 M. Sementara menurut catatan Luisi, penulis Muslim China pada abad ke-18 dalam karyanya Cca Sehuzu perihal kehidupan Nabi Islam dibawa ke China oleh rombongan yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagian catatan lagi menyebutkan, Islam pertama kali datang ke China dibawa oleh Panglima Besar Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas, bersama sahabat lainnya pada tahun 616 M. Catatan tersebut menyebutkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas dan 3 sahabat lainnya datang ke China dari Abyssinia atau yang sekarang dikenal dengan Ethiopia.
Setelah kunjungan pertamanya, Sa'ad kemudian kembali ke Arab. Dia kembali lagi ke China 21 tahun kemudian atau pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, dan datang dengan membawa salinan Al-Quran. Utsman pada masa kekhalifahannya memang menyalin Al-Quran dan menyebarkan ke berbagai tempat, demi menjaga kemurnian kitab suci ini. Pada kedatangannya kedua di tahun 650 M, Sa'ad bin Abi Waqqas kembali ke China dengan berlayar melalui Samudera Hindia ke Laut China menuju pelabuhan laut di Guangzhou. Kemudian ia berlayar ke Chang'an atau kini dikenal dengan nama Xi'an melalui rute yang kemudian dikenal sebagai Jalur Sutera. Bersama para sahabat, Sa'ad datang dengan membawa hadiah dan diterima dengan hangat oleh Kaisar dinasti Tang, yaitu Gaozong. Kaisar mengizinkan Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabat untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat di Guangzhou. Oleh orang China, Islam disebut sebagai Yisilan Jiao atau agama yang murni. Sementara Makkah disebut sebagai tempat kelahiran Buddha Mahyawu, atau Rasulullah Muhammad. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian menetap di Guangzhou dan dia mendirikan Masjid Huaisheng yang menjadi salah satu tonggak sejarah Islam paling berharga di China. Masjid ini menjadi masjid tertua yang ada di daratan China dan usianya sudah melebihi 1300 tahun. Masjid ini terus bertahan melewati berbagai momen sejarah China dan saat ini masih berdiri tegak dan masih seindah dahulu setelah diperbaiki dan direstorasi. Masjid Huaisheng ini kemudian dijadikan Masjid Raya Guangzhou Remember the Sage, atau masjid untuk mengenang Nabi Muhammad. Dan alasan Kaisar Cina mengizinkan pembangunan masjid ini adalah untuk menghormati Nabi Muhammad. Dia berkata, kekhalifahan yang dimulai darinya, Rasulullah, dan hubungan yang kami miliki, dengan Muslim aku ingin membangun masjid untuk menghormatinya. Dan di Masjid Huaisheng diriwayatkan bahwa ayah dari Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu Abi Waqqas dikubur di sana. Subhanallah. Masjid ini juga dikenal dengan nama Masjid Guangta, karena masjid dengan menara elok ini yang letaknya di Jalan Guangta. Sebagian percaya bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas menghabiskan sisa hidupnya dan meninggal di Guangzhou, China. Sebuah pusara diyakini sebagai makamnya. Namun sebagian lagi menyatakan bahwa Sa'ad meninggal di Madinah dan dimakamkan di makam para sahabat. Meski tidak diketahui secara pasti di mana Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dan dimakamkan di mana, namun dipastikan dia memiliki peran penting terhadap perkembangan Islam di China. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.